Saya Naomi. Saya Stella. Dan saya Bella. Hari ini kita mau ngapain sih? Jadi di video ini kita mau jelasin tentang teknik pengambilan snowball sampling. Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Yuk, kita langsung bahas aja tentang apa itu snowball sampling. Jadi, snowball sampling atau pengambilan sampel rujukan berantai ini merupakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana sampel memiliki sifat yang jarang ditemukan. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti atau evaluator itu tidak banyak tahu tentang populasi penelitian atau evaluasinya. Nah, snowball sampling ini biasanya kita gunakan untuk penelitian kualitatif. Berikut merupakan alur dari snowball sampling. Pertama-tama itu, peneliti harus mengumpulkan data dari beberapa sampel yang dapat ditemukan olehnya sendiri. Lalu, peneliti meminta individu yang telah dijadikan sampel untuk memberitahukan keberadaan anggota yang lainnya yang tidak dapat ditemukan oleh peneliti untuk melengkapi data. Kemudian, orang pertama yang menjadi sampel ini akan menentukan siapa yang akan menjadi sampel berikutnya. Seperti bola salju, dia akan mengalir dari orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya sampai data yang diperoleh itu bersifat jenuh atau tidak ada kebaruan dari data tersebut. Terdapat 3 jenis snowball sampling. Yang pertama snowball sampling linear, kemudian snowball sampling non-diskriminatif eksponensial, dan yang terakhir snowball sampling diskriminatif eksponensial. Pada snowball sampling linear, pengambilan sampel diawali dengan satu subjek individu yang hanya memberikan informasi tentang satu subjek lain. Nah, subjek ini nantinya akan melakukan hal yang sama terhadap subjek lain yang berbeda lagi. Kemudian, rantai tersebut akan terus berlanjut dengan hanya satu rujukan dari setiap satu subjek individu. Pola ini dilakukan sampai cukup banyak subjek yang tersedia sebagai sampel. Pada snowball sampling non-diskriminatif eksponensial, subjek pertama yang direkrut akan memberikan referensi sebanyak lebih dari satu. Nah, dari setiap rujukan tersebut, nantinya mereka akan memberikan lebih banyak data sebagai rujukan dan akan berlangsung secara terus-menerus, sampai pada akhirnya sampel yang didapatkan sudah cukup banyak. Sementara pada snowball sampling diskriminatif eksponensial, setiap subjek akan memberikan beberapa rujukan, namun hanya akan ada satu subjek yang diambil dari setiap rujukan yang diberikan. Subjek yang dipilih akan dipilih berdasarkan pada sifat studi penelitian. Keuntungan dari snowball sampling. Yang pertama adalah lebih cepat. Jadi, rujukan akan memudahkan peneliti dalam menemukan subjek karena berasal dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang kedua adalah kasus subjek ragu-ragu. Ada beberapa kasus di mana seorang individu menolak untuk berpartisipasi dalam sebuah studi penelitian karena mereka tidak ingin identitas mereka terbongkar dan mereka merasa kurang aman. Nah, snowball sampling ini dapat membantu situasi ini karena mereka meminta referensi dari orang-orang yang saling mengenal. Ada beberapa bagian dari populasi sasaran yang sulit dihubungi. Kemudian yang ketiga ada hemat biaya. Rujukan ini diperoleh dari sumber data yang primer, sehingga hal ini menciptakan kenyamanan dan tidak begitu mahal dibandingkan dengan metode lainnya. Berikutnya ada kekurangan dari snowball sampling. Yang pertama adalah bias dan margin error. Karena orang merujuk orang yang mereka kenal dan memiliki sifat yang serupa, metode pengambilan sampel ini dapat memiliki potensi bias pengambilan sampel dan margin kesalahan. Ini berarti seorang peneliti hanya dapat menjangkau sekelompok kecil orang yang mungkin tidak dapat menyelesaikan penelitian dengan hasil yang konklusif. Dan yang kedua adalah kurangnya kerjasama. Ada kemungkinan yang adil bahwa setelah rujukan, orang mungkin tidak kooperatif dan menolak untuk berpartisipasi dalam sebuah studi penelitian. Jadi contoh snowball sampling yang akan kami gunakan yaitu kami akan meneliti tentang tingkat kesukaan wingko babat terhadap para panelis dari segi rasa, tekstur, aroma, warna, hingga tingkat kekenyalan dari wingko babat tersebut. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, mari kita ke panelis yang pertama. Let's go. Manis. Ini kuat. Lembut. Lembut. Sangat kenyal. Ini coklat terang ya. Mungkin ada teman sekolah saya namanya Ricky Hadrianto. Tingkat manis. Tidak kuat ya? Tidak kuat. Oke. Keras ya? Tidak terlalu kenyal ya. Tidak terlalu kenyal, berarti sedikit kenyal ya? Iya. Kalau Coklat gelap. Menurut saya rekomendasi ada yaitu saudara Ferry Chandra. dari Sandra ya? Oke. Manis. Tidak kuat ya? Tidak kuat ya. Ini lembut sih. Kenyal ya? Kenyal. Oke.
Coklat gelap ya. Oke, kalau jadi mungkin cuma itu aja wawancara kali ini. Makasih banyak ya kau untuk waktunya. Ya, sama-sama juga. Cukup sekian video penjelasan snowball sampling dari kami. Semoga memberi manfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton.